Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Reza Fahmi Razak, NIM 01219128, mahasiswa Prodi Manajemen angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil magang saya selama 4 bulan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berjudul Implementasi Manajemen Shelter pada Pengungsian Korban Erupsi Semeru oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, latar belakang. Mahasiswa memiliki fokus pada program perlindungan sosial yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Mahasiswa juga mendalami mengenai kegiatan manajemen shelter. Pada dasarnya, penanganan pengungsi adalah pelayanan darurat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, terutama pengungsi korban bencana alam. Penanganan pengungsi melalui penyediaan hunian sementara atau shelter harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin dan dikelola dengan memperhatikan esensi dasar kemanusiaan serta kondisi kearifan lokal yang ada. Pendirian shelter merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Penyiapan sarana dan prasarana serta manajemen shelter yang tepat diharapkan dapat memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan pelayanan yang baik bagi korban bencana. Perumusan masalah yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu Apakah sistem manajemen shelter pada pengungsian korban Semeru dapat diimplementasikan dengan baik? Lalu selanjutnya ada tujuan dan juga manfaat PKL. Yang pertama, tujuan yaitu mengenali program kerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, lalu mengetahui cara pemberdayaan sumber daya manusia pada shelter, lalu mengetahui tahapan pengelolaan shelter. Yang kedua ada manfaat. Yang pertama, bagi perguruan tinggi diharapkan mampu menyesuaikan kurikulum mata kuliah dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, bagi instansi diharapkan dapat meningkatkan hubungan kemitraan dengan perguruan tinggi serta memanfaatkan pengetahuan mahasiswa melalui pelaksanaan PKL. Yang terakhir, bagi mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai lingkungan kerja dan diharapkan dapat menyesuaikan diri. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa melaksanakan PKL di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jalan Gayung Kebonsari nomor 5B, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Tugas instansi sendiri dalam hal ini yaitu Dinas Sosial. Yang pertama, perumusan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua ada tugas seksi perlindungan sosial korban bencana alam, yaitu di mana tempat saya ditempatkan. Yang pertama ada pemberian santunan akibat bencana alam, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, mitigasi penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kemitraan perlindungan korban sosial bencana alam, pengelolaan logistik korban bencana alam, dan penyusunan data dan informasi seksi perlindungan korban bencana alam. Perlindungan sosial korban bencana alam bidang manajemen shelter. Shelter adalah sebuah proses menyediakan hunian kepada keluarga yang terdampak bencana, yang memastikan warga terdampak dapat transisi ke kehidupan yang lebih baik dengan rasa aman, nyaman, dan bermartabat, serta memberikan mereka perlindungan dari pengaruh buruk terhadap cuaca dan kondisi alam lainnya seperti penyakit, kekerasan, kejahatan, dan bahaya lainnya. Terlibatan mahasiswa selama PKL yaitu sedikit banyak mengikuti arahan para staf analis bencana untuk mengatur bagaimana manajemen shelter yang baik dan benar dan menerapkan pada shelter pengungsian. Hambatan yang dirasakan oleh mahasiswa yaitu banyak ilmu baru yang belum paham karena keterbatasan waktu bertemu dengan staf analis bencana, sehingga banyak hal yang terkadang misleading saat penerapan di lapangan. Hasil dan pembahasan yaitu shelter atau tempat pengungsian menurut Peraturan BNPB nomor 3 tahun 2018 tentang penanganan pengungsian pada keadaan darurat bencana adalah tempat tinggal sementara korban
Bencana mengungsi bisa berupa penampungan massal, penampungan keluarga, ataupun penampungan individu dengan pelayanan minuman yang sesuai standar serta dilengkapi dengan fasilitas dasar yang dibutuhkan. Hunian sementara dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan kebutuhan dasar para pengungsi, sehingga diperlukan suatu sistem manajemen shelter yang terpadu. Dalam sistem manajemen shelter membahas mengenai proses sheltering, intervensi sheltering, serta implementasinya pada masyarakat. Proses sheltering sendiri merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana atau konflik akan hunian yang berkecukupan, bermartabat, dan berkelanjutan. Selanjutnya proses yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, proses yang dapat dilakukan saat sheltering yaitu yang pertama masyarakat dalam hunian darurat, yang kedua masyarakat menempati hunian transisional sembari mendapatkan dukungan pemberdayaan mata pencarian, yang ketiga masyarakat pulih dan tinggal di hunian yang permanen. Berikut adalah intervensi sheltering yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pemberian training singkat tentang teknik konstruksi yang aman, pemberian bantuan untuk perbaikan rumah, pemberian bantuan berupa uang dan non-pangan, survei pasar terkait kondisi harga barang bangunan, lalu bantuan shelter toolkit. Berdasarkan observasi yang dilakukan mahasiswa dalam pengimplementasian manajemen shelter, beberapa kendala yang ditemukan dalam pengimplementasian yaitu kurang dipahaminya pengorganisasian manajemen shelter sebagaimana klaster nasional pengungsi. Beberapa penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman prosedur koordinasi dalam pengelolaan shelter yang masih ekosektoral, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kesimpulan yang dapat diambil, menurut saya sistem manajemen shelter dapat diimplementasikan dalam pengungsian korban erupsi kali ini dapat dikatakan cukup baik karena dalam observasi yang dilakukan oleh mahasiswa, pengungsi memberikan feedback positif terkait sistem manajemen shelter yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah saran yang dapat diberikan untuk manajemen shelter yang selanjutnya yaitu memperbaiki kekurangan dalam pelayanan shelter, antara lain 1. Perbaikan data pengungsi secara berkesinambungan sehingga mempermudah pengorganisasian layanan terhadap penyintas. Yang kedua, perlu adanya sinergitas yang berkelanjutan dari pemangku kebijakan dan pengelola shelter sebagai upaya pemulihan penyintas hidup layak sebagaimana yang tercantum dalam UU 23 tahun 2007 pasal 23. Lalu yang ketiga yaitu inovasi layanan shelter. Menurut saya sudah maksimal, namun perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan dalam pemberdayaan pengungsi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.